Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara diduga cibir massa aksi saat sampaikan aspirasi di kantor DPRD. Aksi tersebut viral di media sosial dan juga mendapatkan kecaman dari warganet. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Saat itu juga sementara berlangsung ya orasi itu, tapi aku menunjukkan ada di belakang situ dan nanti diwawancara aja deh gitu karyawanku, orangku, mereka ada di belakang situ, di belakang mobil. Terus dia menunjukkan kayak maksudnya orang ada di sini begitu untuk dinilai. Jadi makanya aku berekspresi kayak gitu. Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Warga Jombang, Jawa Timur syok karena dapat tagihan denda listrik sebesar hampir 7 juta rupiah. PLN menyebutkan sanksi diberikan lantaran ada lubang di dalam meteran listrik. Tadi nggak ada ngamen. Makanya dari Dengan suara bergetar dan menahan air mata, Nur Hayati menceritakan peristiwa pahit yang baru saja dialaminya. Aliran listrik rumahnya tiba-tiba diputus oleh PLN dengan tuduhan pelanggaran pencurian listrik. Agar bisa tersambung kembali, Nur Hayati harus utang untuk membayar denda sebesar Rp6.900.000. Tahunya ada tanggal beratan mas. Kenapa? Oleh siji ya. Sing dingone tiyang kata. Ini tetap keberatan. kerja apa Bu sehari-hari? Jeneng. Bapak dan bangunan. Kuli bangunan. Nggih, bangunan. Terus kalau bayar ini dapat uang dari mana nanti? Oleh utang sana sini. Utang jerakan niku. Potong bayaran. Bayarannya dipotong. Iya. Berdalih keberatan, Nur Hayati dan Wasis yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum memutuskan mendatangi kantor PLN di Jalan Wahid Hasyim, Kota Jombang, Jawa Timur. Itu pada saat pemeriksaan didampingi oleh pelanggan juga dan ada pendamping dari Polres atau kepolisian, itu ditemukan KWH meter berlubang seperti itu. Jadi KWH meter berlubang tersebut tidak standar sehingga diamankan. Terkait keberatan dan alasan tidak mampu membayar, PLN ULP Jombang memberikan kelonggaran kepada Nur Hayati dengan cara dicicil. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus lidiki kasus tewasnya terapis anak Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah serahkan sampel organ korban untuk ketahui penyebab kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah
kita lakukan antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah selesai memeriksa Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi laptop. Nadiem berharap kebenaran akan terungkap. Setelah diperiksa 10 jam, Nadiem Makarim keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejagung sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nadiem tidak menjelaskan secara detail proses pemeriksaan yang dijalaninya. Menteri era Jokowi itu hanya mengatakan bahwa pemeriksaan berjalan lancar. Nadiem juga berharap kebenaran akan terungkap. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2018-2022. Dalam kurun waktu ini kebenaran. Alhamdulillah lancar proses pemeriksaan hari ini. Saya yakin dalam kurun waktu ini kebenaran akan terbuka. Saya ingin ucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Coba ya. Puluhan santri se-Bandung Raya berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratya di kawasan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini buntut pernyataan Atalia terkait kajian pembangunan Al-Kozini menggunakan APBN. Dengan mendapatkan pengawalan dari petugas pengamanan, puluhan santri Nusantara Bandung Raya berunjuk rasa di rumah pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya. Dalam aksinya, demonstran membawa sejumlah atribut yang berisi desakan agar Atalia dipecat dari DPR karena dianggap membuat kegaduhan atas pernyataannya terkait renovasi Ponpes Al-Kozini menggunakan APBN. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Atalia belum memberikan komentar karena tidak ada di tempat saat aksi massa berlangsung. Yang sebagai anggota Dewan Komisi 8. Pemirsa, 3 jenazah dan 1 bagian tubuh korban ambruknya Ponpes Al-Kozini kembali teridentifikasi. Hingga saat ini, tim DVI Polda Jatim telah diidentifikasi 58 jenazah dan masih tersisa 5 kantong jenazah. Pasca ambruknya Ponpes Al-Kozini 29 September lalu, proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Hingga Selasa malam, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 4 kantong jenazah. Dengan penambahan ini, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 58 kantong jenazah dari 67 kantong jenazah. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Hingga saat ini, kantong jenazah yang masih berada di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim berjumlah 5 kantong. Kabidokes Polda Jatim berharap seluruh proses identifikasi jenazah korban akan selesai pada minggu ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.